'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody Kembali selamat siang, perkenalkan saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis of mekanisme dan tantangan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia global menurut Hakim Internasional yang selanjutnya pendahuluan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi dengan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia dilahirkan dan bersifat universal tanpa memandang perbedaan ras, agama, suku, dan latar belakang lainnya. Perihal hak asasi manusia telah menjadi bahasan yang penting setelah terjadinya Perang Dunia Kedua dan pada saat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, sehingga sebagai respon dari kekejaman Perang Dunia II lahirlah Konvensi Jenewa 1949 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 sebagai tonggak perkembangan hak asasi manusia global. Selanjutnya, hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip yang mengakui bahwa manusia mempunyai martabat yang sama dan wajib dihormati oleh negara dan masyarakat diantaranya. Yang pertama ada hak asasi manusia menegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat ditarik oleh siapapun. Yang kedua ada hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, diperjualbelikan, dan dipertukarkan. Yang ketiga ada hak asasi manusia saling terkait, artinya hak tersebut saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam lingkup nasional maupun internasional, penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi penting untuk memastikan bahwa hak dasar manusia dapat dihormati dan dilindungi. Selanjutnya ada dasolen atau aturan normatif, yaitu salah satu instrumen yuridis mengenai hak asasi manusia dalam lingkup internasional, diatur melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM tahun 1948. Sedangkan dalam lingkup hukum nasional, hak asasi manusia diatur dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, serta diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai landasan operasional. Selanjutnya ada dasein atau fakta lapangan, yaitu salah satu fakta empiris dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia global, di mana secara dunia mencatat berbagai peristiwa seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi hingga kini, seperti di Myanmar, Sudan Selatan, dan Palestina. Contoh lain dalam lingkup nasional, menurut laporan tahunan Amnesty Internasional menyatakan selama Januari hingga Desember 2024 terdapat 10 kasus penyiksaan dan perilaku tidak manusiawi. Masuk pada pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan. Di sini kami mengambil dua pembahasan. Yang pertama itu mekanisme pengaturan, penegakan, dan pelindungan hak asasi manusia global dalam perspektif hukum internasional. Dan yang kedua itu mengenai tantangan apa saja yang dihadapi dalam penegakan dan pelindungan hak asasi manusia global, serta bagaimana perkembangan pelanggaran HAM pada saat ini. Hukum internasional berperan penting dalam penegakan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia global melalui mekanisme perjanjian internasional, pengawasan lembaga internasional, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional dimulai dengan penerbitan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948, di mana deklarasi ini dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan pengaturan-pengaturan lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Lebih lanjut mengenai instrumen yuridis yang mengatur mengenai hak asasi manusia global dalam perspektif hukum internasional terbagi atas dua bagian. Pembagian ini dibagi atas dasar subjek berlakunya peraturan ini. Yang pertama itu PBB pada tahun 1945 menetapkan kebebasan, kesetaraan, dan menghindarkan diskriminasi. Yang kedua itu diterbitkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, di mana memberikan prinsip dasar mengenai kebebasan dan keamanan. Yang ketiga itu ada Konvenan Internasional mengenai hak sipil dan politik.
yang memberikan pelindungan terhadap hak sipil politik seperti berpendapat, beragama, dan hak atas peradilan yang adil. Yang keempat itu ada Konvenan Internasional yang mengatur mengenai ekonomi, sosial, dan budaya, yang mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pembagian yang kedua yaitu secara khusus, artinya didasarkan pada subjek atau suatu subjek tertentu yang membutuhkan pelindungan khusus. Terbagi atas 4 instrumen yuridis. Yang pertama itu ada Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW pada tahun 1979 yang menghapuskan segala bentuk kekerasan kepada wanita dalam sistem hukum internasional. Yang kedua itu Konvensi Hak Anak berkaitan dengan pendidikan anak dan pelindungan anak dalam segala bentuk upaya partisipasi. Dan yang ketiga itu ada Convention on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2006, di mana memberikan pelindungan untuk orang-orang yang menyandang disabilitas agar tetap mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak tanpa melihat kekurangan dari orang tersebut. Adapun mekanisme penegakan dan pelindungan hak asasi manusia global dalam perspektif hukum internasional menurut sumber lain yaitu ada mekanisme sukarela dan mekanisme paksa. Mekanisme sukarela ini menekankan pada kerjasama dan komitmen sukarela negara-negara di mana dalam perjanjian hak asasi manusia yang mengikat negara-negara untuk meluhurkan dan mencegah hak-hak yang tertera dalam akta tersebut dilanggar. Dan yang kedua itu ada mekanisme paksa, di mana pendekatan mekanisme ini memaksa negara-negara untuk meluhurkan dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan apa saja yang dihadapi dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia global serta perkembangan pelanggaran HAM pada saat ini. Yang pertama itu mengenai tantangan yang dihadapi, terdapat 3 poin. Yang pertama itu adanya ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, di mana negara-negara dengan kekuasaan atau kekuatan politik dan ekonomi yang cenderung besar memiliki pengaruh yang besar pula terhadap penentuan perlindungan terhadap hak asasi manusia global. Yang kedua itu adanya ketidakpatuhan negara terhadap hukum internasional terkhusus dalam hak asasi manusia global yang sebenarnya diakui secara internasional. Dan yang ketiga itu ada batasan yurisdiksi di mana sistem hukum internasional seringkali menghadapi tantangan ataupun hambatan dalam menegakkan keputusan atau sanksi terhadap negara-negara yang melanggar hak asasi manusia global. Meskipun konsep mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia global ini sudah memiliki dasar hukum atau instrumen yang jelas dan mengikat, namun pada realitanya masih terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu bukti empiris dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia global yaitu dari laporan pelanggaran HAM di ASEAN kepada IHR terdapat beberapa kasus yang terjadi, di antaranya yang pertama itu ada kasus pelanggaran kebebasan pers di Indonesia. Yang kedua itu ada pembantaian etnis Rohingya di Myanmar, dan yang ketiga itu pembunuhan di Maguindanao. Bukti lain salah satunya itu yang sampai saat ini masih belum terselesaikan yaitu konflik antara Israel dengan Palestina. Sehingga sebagai respon dari banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia global pada saat ini dibutuhkan upaya baik penyelesaian maupun pencegahan. Yang pertama itu mengenai upaya pencegahan atau upaya represif dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia melalui lembaga pengawas HAM, di antaranya itu ada Komnas HAM, yang kedua itu ada Komnas HAM, hak warga, hak politik, hak sosial dan budaya, yang ketiga itu ada Komisi Pengawasan Anti Diskriminasi, dan yang terakhir itu ada Dewan HAM PBB. Yang selanjutnya itu upaya represif atau upaya penyelesaian pelanggaran HAM global dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu penyelesaian dengan mekanisme konvensional, di mana caranya itu dengan mengajukan aduan kepada Komnas HAM PBB. Yang kedua itu penyelesaian menggunakan mekanisme non konvensional dengan mengajukan laporan
dan dilakukan pemantauan hak asasi manusia oleh Dewan HAM PBB. Yang ketiga itu ada penyelesaian melalui peradilan internasional, di mana individu mengajukan tuntutan atas kejahatan HAM berat kepada Mahkamah Internasional ataupun International Criminal Court. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami yang sudah dijelaskan oleh Saudari Ulut. Kesimpulannya itu dari yang kami dapat, yaitu manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diberi karunia berupa hak dasar yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi, tidak dapat ditarik oleh siapapun, dan hak tersebut saling terkait satu sama lain atau tidak dapat dipisahkan. Pengaturan hak asasi manusia dalam sistem hukum internasional dimulai dengan menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM oleh PBB pada tahun 1948, yang kemudian deklarasi ini dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan instrumen yuridis dan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia global terdapat beberapa mekanisme yang telah dilakukan, seperti mekanisme sukarela yang menekankan pada pendekatan yang bergantung kepada kerjasama dan komitmen sukarela dari negara-negara, serta mekanisme paksa dan memaksa negara-negara untuk meluhurkan hak asasi manusia global. Meskipun berbagai mekanisme telah dilakukan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, akan tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia global seperti ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, ketidakpatuhan terhadap hukum internasional, dan keterbatasan yurisdiksi. Mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.